Assalamualaikum. Kali ini saya akan mengulas tentang adanya yang disebut Galuh Nagara Tengah. Galuh Nagara Tengah memang sudah ada sejak zaman kerajaan Galuh yang lawas sejak itu. Ketika kerajaan berbentuk masih dengan bentuk federasi. Mahaprabu Galuh membagi kerajaan yang salah satu diantaranya adalah Kerajaan Galuh Nagara Tengah yang diperintah oleh Prabu Agung Danumaya dengan jumlah rakyat kurang lebih jumlahnya ada 1.000 orang. Kemudian dilanjutkan ke pemerintahan oleh Prabu Wangsadedaha, lalu oleh Prabu Agung Ranggakusuma. Kali ini saya berada di Dusun Ciwarulang. Di dusun ini terdapat makam keramat yang biasa disebut sebagai makam Dayang Kancana. Akan tetapi kondisi makam sudah mengalami perubahan atau pemugaran yang dikelilingi oleh tembok-tembok baru yang sudah tidak dapat dikenali bentuk aslinya. Di dusun ini terdapat suatu purdan berundak yang terdiri dari 3 teras. Di teras paling atas terdapat 2 makam Islam yang dikelilingi oleh tembok karena sudah mengalami pemugaran. Di sudut timur laut dari bangunan tersebut terdapat satu menhir dari batu andesit dan di bagian kakinya menempel batu altar berbentuk segitiga. Adapun ukuran menhir tersebut adalah tinggi 57 cm, lebar 28 cm, dan dengan tebal batu mencapai 16 cm. Situs ini juga dikenal sebagai Makam Gara Tengah. Di dalam bangunan tembok terdapat jerat makam. Dan makam ini orang penduduk setempat sering menamainya makam Kyai Abdul Rohaniyah yang telah ditata ulang. Panjang makam tersebut kurang lebih 2,7 meter dan lebar 1,9 meter. Di sebelah timurnya terdapat jerat makam istri beliau yang bernama Dewi Pertala, juga sudah ditata ulang berukuran panjang 230 cm dengan lebar 160 cm. Perjalanan panjang menelusuri jejak peradaban leluhur Kerajaan Galuh Nagara Tengah atau Gara Tengah menjadi sangat penting karena di sana tersimpan banyak potensi bahkan misteri yang belum terungkap, terutama secara akademis. Pada tahun 1995 ketika Galuh dipimpin oleh Sang Hyang Cipta Permana, Mataram Islam berhasil menanamkan pengaruh politiknya di Galuh. Pengganti Penembahan Senapati yang bernama Sultan Agung mengangkat putra Sang Hyang Cipta Permana yang bergelar Adipati Panaekan sebagai Wedana Mataram di Galuh. Penguasa Galuh sejak Adipati Panaekan tercantum dalam beberapa catatan VOC dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adipati Panaekan adalah bupati pertama yang diangkat sebagai Wedana Mataram di wilayah Mancanagara dengan anugerah 960 caca. Langkah awal Adipati Panaekan adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Panaekan ke Gara Tengah atau Nagara Tengah. Tahun 1625 ia dibunuh oleh saudara iparnya yang bernama
Adipati Kertabumi. Adipati Kertabumi yang bergelar Singa Perbangsa I adalah penguasa Kabupaten Bojong Lopang yang dibentuk oleh Mataram pada tahun 1641 sebagai kelanjutan dari penanganan pemberontakan Ukur. Wilayahnya meliputi Majenang, Dayeuhluhur, Nusa Kambangan, dan daerah pantai selatan. Sultan Agung menguasai Adipati Kertabumi untuk menjaga daerah yang paling dekat dengan Batavia, yaitu Karawang, dengan Adipati Kertabumi sebagai bupatinya. Salah satu keturunan yang bernama Sastrawinta kelak pada tahun 1914 menjadi Bupati Galuh menggantikan Kusuma Perbangsa. Pembunuhan itu dipicu oleh perbedaan paham dalam menghadapi rencana penyerangan terhadap Batavia oleh Mataram. Adipati Panaikan berpendapat lebih baik menyerang Batavia secepatnya agar kekuasaan VOC tidak semakin berkembang. Singa Perbangsa I sependapat dengan Raga Gempol I, yaitu menginginkan Galuh memperkuat pasukannya dahulu sebelum menyerang Batavia. Adipati Panaikan dituduh membantu Adipati Ukur untuk memberontak kepada Mataram karena ingin melepaskan Priangan dari kekuasaan Raja Jawa. Pengganti Adipati Panaikan adalah putranya yang bernama Adipati Imbanegara. Menurut keterangan beberapa naskah kuno, alasan pemindahan pusat kekuasaan ini karena Kawali tidak tercemar oleh ulah Dewa Niskala, ayah Prabu Siliwangi, yang menikahi istri larangan, yaitu perempuan yang berasal dari Majapahit. Pengganti Adipati Panaikan adalah putranya yang bernama Adipati Imbanegara. Sama seperti ayahnya, ia mati dibunuh oleh prajurit Mataram pada tahun 1636. Berdasarkan keterangan tradisi lisan Galuh, kematian Adipati Imbanegara disebabkan oleh kemarahan Sultan Agung yang mendapat kabar bahwa Adipati Imbanegara telah menodai wanita Galuh yang diminta oleh Sultan Agung. Kematiannya mengakibatkan terjadinya kekosongan kepala pemerintahan Kabupaten Galuh yang kemudian dimanfaatkan oleh Patih Wiranangga yang mengangkat dirinya sebagai Bupati Galuh. Ia berbuat curang dengan cara mengganti nama calon bupati yang dibentuk penguasa Mataram dengan namanya. Piagam pengangkatan itu disembunyikan oleh Wiranangga di kolong rumahnya. Penguasa putra Adipati Imbanegara berhasil menemukannya lalu melaporkan kepada prajurit Mataram. Sebagai hukuman atas kecurangannya, Wiranangga dihukum mati oleh Raja Mataram. Wedana Mataram atau Bupati Galuh ketiga, pusat pemerintahan pindah ke Imbanegara atau Baruyan. Pada masa jabatan beliau, daerah kekuasaan seperti Kawasen, Kertabumi Utama, Kawali, dan Panjalu dihapuskan. Pengganti Adipati Imbanegara adalah putranya yang bergelar Adipati Panji Arya Jayanegara. Namanya adalah Yogaswara, sedangkan nama kecilnya adalah Mas Bongsar. Gelar Raden Panji Arya dianugerahkan oleh Raja Mataram karena Jayanegara dianggap satu visi dengan Raja Mataram. Ia resmi menjadi Adipati Galuh pada tahun 1636 atas saran Raja Mataram. Ia mengganti nama Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Galuh Imbanegara. Nama Galuh akan tetap dipakai dalam tulisan ini untuk mengidentifikasi Kabupaten Galuh. Jayanegara
memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Galuh dari Gara Tengah ke Baruyan. Baruyan berada sekitar 10 km di sebelah barat ibu kota Kabupaten Ciamis. Nama Baruyan diganti menjadi Imban Negara setelah menjadi pusat pemerintahan yang baru. Pemindahan pusat pemerintahan itu dilakukan pada tanggal 12 Juni 1642 yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Ciamis sekarang. Pada masa pemerintahannya, Galuh dikenal kebijakan reorganisasi Priangan oleh Raja Mataram. Tahun 1641, Mataram membentuk kabupaten-kabupaten baru di sekitar Galuh, yaitu Bojonglopang, Utama, Kawasen, dan Banyumas. Raden Adipati Anggamaya, Bupati Imbaga ketiga, Titel Panembahan Bongas di Cibodas Hilir. Dalam Arya Angga Praja, Wedana Mataram atau Bupati Galuh keempat, catatan administrasi Endang Suhendar. Reorganisasi Priangan terulang kembali pada tahun 1645, yaitu ketika Amangkurat I berkuasa di Mataram. Tetapi pada reorganisasi wilayah kali itu, luas wilayah Kabupaten Galuh tidak berubah, bahkan ketika diserahkan kepada POC pun relatif tepat. Mataram menyerahkan Priangan Timur yang terdiri dari Kabupaten Limbangan, Sukapura, Galuh, dan Cirebon kepada POC melalui perjanjian pada tanggal 19 Oktober 1677. Raden Adipati Angganaya, Udana Mataram Bupati Galuh kelima. Bupati Galuh yang berkuasa saat itu adalah putra Jayanegara yang bergelar Raden Adipati Angganaya. Angganaya adalah putra kedua Jayanegara. Ia diangkat menjadi Bupati Galuh karena kakaknya yang bernama Raden Angga Praja, nama kecilnya adalah Mas Tumbal, menolak jabatan bupati yang diwariskan ayahnya karena ia tidak mau bekerja sama dengan VOC.